Jadi sebenarnya untuk menjadi pendonor darah itu secara umum yang pasti harus sehat. Itu harus sehat ya. Jadi sebenarnya prosesnya kalau secara umum berkisar antara 30 sampai 60 menit. Hanya saja memang proses kita mengambil darahnya itu ya paling 10 sampai 15 menit. Nggak boleh lama-lama sih. Karena kalau lama-lama itu takutnya darah yang keluar itu seret, malah kualitasnya bisa jelek gitu. Ketika ada reaksi transfusi, walaupun cuma gatal ya, gatal doang, pada waktu darah dimasukkan dia ngeluhnya kok tangan saya gatal, badan saya gatal, itu darahnya harus diberhentikan. Darahnya harus diberhentikan, kemudian kantong darahnya itu sisanya harus dikembalikan tuh ke bank darah. Nanti di bank darah baru kita cek ulang, baru kita kembalikan lagi ke PMI. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sifa dimanapun berada. Senang sekali hari ini saya Dea Rizkia Amalia dapat membersamai Sobat Sifa dalam program Health Journal Tour edisi spesial, yaitu edisi memperingati Hari Donor Darah Sedunia tanggal 14 Juni tahun 2025. Tentunya hari ini Dea tidak akan sendiri, akan ditemani bersama narasumber kita. Ada Dr. Ririn Evi Nintias, Magister Sains, spesialis patologi klinik. Boleh dokter memperkenalkan diri kepada Sobat Sifa yang ada di rumah? Ya, selamat pagi Sobat Sifa semua, perkenalkan saya Dr. Ririn Evi Nintias, MSc, spesialis patologi klinik. Jadi sehari-hari saya biasanya bertugas di laboratorium. Jadi kalau di rumah sakit kita itu di lantai 2. Dan sehari-hari juga saya selain sebagai dokter SPPK di unit patologi klinik, saya juga bertugas sebagai dokter penanggung jawab di bank darah rumah sakit kita. Mungkin seperti itu. Terima kasih Dokter Ririn sudah menyapa Sobat Sifa yang ada di rumah. Baik Sobat Sifa, sesuai dengan tema kita hari ini yaitu memperingati Hari Donor Darah. Sobat Sifa, mungkinkah kita selalu berpikir kalau sekantong darah itu semacam hal yang sepele, tetapi sekantong darah itu rupanya sangat penting ya dokter, karena satu kantong darah nyatanya bisa menyelamatkan hingga 3 nyawa. Karena darah bisa dipisah jadi beberapa komponen, bisa sel darah merah, plasma, dan trombositnya. Dan masing-masing dari komponen darah ini berguna untuk masing-masing keperluan medis ya dok. Nah tentunya sekarang kita seperti yang kita ketahui, stok darah itu sering kekurangan ya dok. Nah padahal kebutuhan darah ini terus-menerus penting untuk berbagai macam kebutuhan medis. Bisa kecelakaan, ibu melahirkan, kanker, bahkan permasalahan kesehatan yang lainnya. Nah, jadi di Hari Donor Darah sangat penting untuk kita ketahui dan kita rayakan untuk memperingati jasa-jasa para pendonor darah yang sangat penting untuk keselamatan nyawa kita sesama manusia. Nah, nantinya kita akan bahas lebih detail lagi terkait donor darah bersama Dokter Ririn nantinya. Baik dokter, Dokter Ririn, apa kabarnya hari ini dok? Sehat, alhamdulillah ya dok ya. Seperti yang kita ketahui, Dokter Ririn ini merupakan dokter spesialis patologi klinik ya dok, yang benar-benar membahas tentang cairan dalam tubuh manusia. Nah untuk pertama nih dok, mungkin kita harus membahas ya, kenapa donor darah itu penting dok? Ya, betul. Jadi dalam rangka memperingati Hari Donor Darah ya kita ya. Jadi sebenarnya donor darah itu betul seperti pembukaan yang Mbak Dea sampaikan. Jadi satu kantong darah dari satu orang pendonor itu betul banget bisa menyelamatkan sampai 3 nyawa. Jadi karena dari satu kantong tadi kita bisa olah, nanti dia jadi kantong yang isinya hanya eritrosit atau sel darah merah. Kemudian nanti bisa juga menjadi trombosit. Kemudian juga dia bisa dipisah menjadi yang isinya plasma. Jadi dia nanti isinya adalah protein-protein yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Jadi mengapa donor itu sangat penting, yaitu tadi karena memang dari satu kantong darah yang didonorkan oleh orang yang sehat itu akan menyelamatkan orang-orang yang membutuhkan. Jadi makanya kenapa bagi Sobat Sifa yang sehat gitu ya, kenapa harus donor darah nih, supaya membantu gitu ya sesama manusia agar darah yang dia donorkan itu bisa digunakan untuk kepentingan pasien-pasien kita di rumah sakit yang membutuhkan. Mungkin seperti itu sih lebih ke pentingnya kenapa kita harus donor darah tadi. Oke, baik dok. Nah untuk di rumah sakit kita sendiri itu dok, bagaimana sih pelayanan donor darahnya dok? Gitu? Oh iya. Jadi sebenarnya Sobat Sifa di Rumah Sakit RSUD Siti Fatimah itu kita
unitnya itu adalah bank darah rumah sakit. Jadi kita hanya sama seperti istilah bank pada umumnya, jadi hanya menyimpan. Jadi menyimpan darah, kemudian nanti akan kita salurkan pada pasien-pasien yang membutuhkan. Nah, jadi nanti kalau di pelayanan darah itu dia ada 2 unit sebenarnya. Yang pertama itu ada yang unit donor darah, kemudian yang kedua unitnya bank darah rumah sakit. Nah, kalau di rumah sakit kita di RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan itu kita unitnya adalah bank darah. Jadi nanti kita akan terima dropping darah dari unit donor darah, misalnya dari PMI, baik dia di kota Palembang atau PMI yang dari Provinsi Sumatera Selatan. Nanti dia akan memberikan kita kantong darah, kemudian nanti kantong darahnya itu kita simpan. Kemudian jika ada permintaan dari pasien-pasien di rumah sakit kita, maka darah itu akan kita uji dulu kecocokannya, cocok atau tidak gitu ya, antara kantong donor dengan kantong dengan darahnya si pasien. Kalau misalnya cocok, nanti kita berikan ke pasien sehingga kantong darah tadi bisa digunakan untuk memberikan terapi kepada pasien tadi. Jadi kalau di rumah sakit kita sih hanya sifatnya kita menerima darah dari PMI, kemudian kita salurkan kepada pasien-pasien yang kita butuhkan. Baik dok, itu tadi prosedur yang ada pelayanan darah yang di RSUD Siti Fatimah. Ternyata kita tidak menerima ya dok? Kita tidak menerima donor darah, tapi kita hanya menerima darah yang sudah siap pakai. Jadi kalaupun nanti misalnya ada keluarga pasien nih mau donor darah gitu ya, nanti kita biasanya akan fasilitasi gitu ya, memberikan rekomendasi untuk dia ke PMI. Karena PMI itu dia sebagai unit donor darah, jadi dia bisa kita pilihkan misalnya dia ke PMI Kota Palembang atau PMI Provinsi Sumatera Selatan. Nanti proses donor darahnya akan dilakukan di PMI. Kemudian jika kantong darahnya tadi sudah diuji, karena kan prosesnya panjang, nanti mungkin kita akan diskusi. Setelah kantong darah itu siap, baru nanti dikirimkan dari PMI ke rumah sakit kita. Gitu. Baik, terima kasih dok. Kemudian dok, apa sih syarat-syarat, mungkin sobat Sifa yang ada di rumah mungkin mau nih dok ya, donor darah dan belum mengetahui nih syarat-syarat untuk menjadi pendonor darah. Jadi sebenarnya untuk menjadi pendonor darah itu secara umum yang pasti harus sehat. Itu harus sehat ya. Nah, sehat ini sebenarnya parameternya banyak kan. Bisa kita lihat misalnya seseorang itu sehat secara fisik gitu ya. Oh, sehat nih dia nih gitu ya, bisa dalam posisi tubuhnya bagus gitu, sehat. Tapi dalam menjadi seorang pendonor darah itu ada kriterianya. Jadi yang pertama itu biasanya dilihat dulu dari usia. Jadi usia ini disarankan itu adalah usia 17 tahun sampai 60 tahun kalau dia tidak biasa donor gitu ya. Tapi kalau dia biasa donor, dia memang rutin mendonorkan darahnya, itu usianya bisa sampai 65 tahun boleh donor. Kemudian dari jenis kelamin. Kalau dari jenis kelamin tuh sebenarnya laki-laki ataupun perempuan boleh donor darah, itu boleh. Tapi hanya saja memang kita sebagai perempuan itu ada kondisi-kondisi yang kita tidak boleh donor darah sementara. Misalnya gitu ya, kita sedang hamil, kemudian kita sedang menyusui, atau misalnya kita sedang menstruasi, itu tidak disarankan untuk donor darah. Kemudian syarat-syarat lainnya itu ya harus diperiksa gitu ya, misalnya dari tekanan darah itu harus dalam keadaan normal. Mungkin ada nanti pendonor yang punya darah tinggi, itu ada batasannya gitu ya. Kemudian dia juga nanti di unit donor darah dia harus dicek nih hemoglobinnya berapa nih. Hemoglobin itu kan menunjukkan bahwa apakah dia layak untuk memberikan darah dia gitu ya. Karena kalau hemoglobinnya terlalu rendah, ya dia nggak bisa keluarkan darah dia, nanti makin turun hemoglobinnya. Tapi makanya hemoglobinnya harus dalam batas normal. Kemudian juga kalau dari secara aktivitas sehari-hari, misalnya dia tidak konsumsi obat-obat, misalnya ya obat-obat pengencer darah seperti itu, supaya kualitas darah yang dihasilkan itu bagus gitu ya, bisa digunakan untuk pasien kita. Atau juga misalnya orang awam yang yang suka bertanya-tanya, misalnya konsumsi, misalnya boleh nggak dok kalau sebelum donor darah minum kopi apa segala macam ya. Jadi kalau mau donor darah itu ya harus sehat, tidur cukup, makanan-makanan bergizi, kemudian minum air putih yang banyak sebelum melakukan donor darah.
yang pasti sih harus dalam kondisi yang sehat, fit gitu. Nanti untuk pemeriksaan lainnya itu bisa dilakukan pada waktu akan mendonor darah. Itu jadi kayak ada screening awalnya sih biasanya. Jadi Sobat Sifa yang ingin mendonorkan darah ya dok, nanti jangan takut kalau misalnya kita udah ngerasa kalau kita fit, tidak mengkonsumsi obat-obatan seperti kata dokter tadi, bisa langsung ke unit donor darah. Nanti akan di screening di sana ya dok ya. Betul. Nah, berapa lama nih dok proses donor darah dan apa yang harus kita persiapkan? Oh iya. Jadi sebenarnya Sobat Sifa, kalau untuk proses donor darahnya sih kalau secara umum dia berkisar 30 sampai 60 menit ya prosesnya. Hanya saja pada waktu pengambilan darahnya gitu ya, waktu darah itu diambil dari tubuh kita itu paling hanya sekitar 10 sampai 15 menit. Gitu kan, karena nanti orang itu akan dimasukkan jarum, kemudian nanti darahnya akan ditampung lewat kantong darah gitu ya. Jadi nanti prosesnya itu hanya 10 sampai 15 menit kalau proses pengambilan darahnya. Hanya saja kan memang dalam proses kita melakukan donor darah tadi, yang pertama pas pendonornya harus di screening dulu sehat atau tidak. Tadi kan banyak parameternya yang saya jelaskan sebelumnya. Kemudian setelah dia di screening, oh dia layak nih untuk melakukan donor darah, baru dilanjutkan ke tahapan proses darahnya diambil gitu ya. Nah setelah darahnya diambil tadi, tidak mungkin yang mendonorkan darah itu langsung pulang gitu ya. Nanti takutnya pingsan dia gitu. Jadi setelah donor darah biasanya pendonor ini suruh istirahat dulu. Jadi sekitar 10 sampai 15 menit dia misalnya minum air putih, minum teh hangat, terus konsumsi makanan gitu. Supaya juga petugas-petugas yang ada di unit donor darah itu bisa melihat oh ini aman nih setelah mendonorkan darah. Jadi kalau sudah 10-15 menit setelah mendonorkan darah kondisinya baik, dia bisa pulang. Jadi sebenarnya prosesnya kalau secara umum berkisar antara 30 sampai 60 menit. Hanya saja memang proses kita mengambil darahnya itu ya paling 10 sampai 15 menit. Nggak boleh lama-lama sih. Karena kalau lama-lama itu takutnya darah yang keluar itu seret, malah kualitasnya bisa jelek gitu. Jadi prosesnya sih 30 sampai 60 menit, tapi ngambil darahnya doang itu ya sekitar 10 sampai 15 menit gitu sih. Untuk pendonor darah dok yang udah sering mungkin rutin untuk mendonorkan darah, itu beda nggak perlakuannya di awal, masih di screening nggak? Atau dengan orang yang baru pertama kali itu bedanya apa? Oh iya, kalau untuk pendonor darah yang sudah biasa, tetap dia harus dari awal, tetap dia dicek lagi hemoglobinnya, kemudian dilakukan pengukuran tekanan darah, itu semua. Jadi walaupun dia sudah biasa, dia tetap harus melalui screening awal tadi. Karena kan kita tidak tahu ya perjalanan si pendonor itu seharinya seperti apa gitu. Jadi tetap dia diperlakukan sama seperti yang orang baru pertama kali nih gitu. Iya, sama. Oke, dok. Jadi itu untuk apa ya dok, istilahnya orang yang menerima donor juga nanti bisa lebih tenang, orang yang donor juga tenang gitu ya dok ya. Nah untuk di rumah sakit kita sendiri itu dok, gimana cara kita itu mengelola stok dari darah tersebut? Nah, jadi di rumah sakit kita karena statusnya itu adalah bank darah gitu ya. Jadi nanti ketika ada permintaan nih dari pasien gitu ya melalui dokter yang merawat, itu nanti kita akan memberikan kantong darah itu sesuai dengan jumlah permintaan. Jadi misalnya ada pasien A oleh dokter A gitu ya, dia minta kantong darahnya 5 kantong PRC gitu ya. PRC ini kan isinya sel darah merah. Nah dari 5 kantong yang diminta ini kita harus lihat nih stok di bank darah kita seperti apa gitu ya. Stok di bank darah kita itu banyak atau tidak gitu. Kita punya angka-angkanya yang ada di bank darah. Kalau misalnya stok darah kita sedang banyak gitu ya, kita biasanya bisa kasih 5 kantong itu dari bank darah kita. Tapi kadang kalau stok darah kita sedikit, kadang dari 5 kantong itu misalnya kita hanya bisa kasih 3 atau 2. Nah selebihnya biasanya kami akan edukasi atau kita komunikasiin ke keluarga pasien supaya keluarga pasien itu mencari nih keluarga mereka yang lain yang bisa dijadikan sebagai pendonor darah tadi gitu. Jadi nanti keluarga dari pasien ini dia sudah punya nih yang mau mendonorkan darah, nanti kita akan berikan surat pengantar, kemudian dia akan melakukan pengambilan darah ke unit donor darah tadi, ke PMI, seperti itu. Dok. Baik dok. Nah untuk jenis-jenis darah itu tadi kan dok, itu semuanya tersedia dok di rumah sakit atau berbeda-beda penempatannya? Gitu? Oh iya, kalau misalnya
darah yang ada di rumah sakit kita ya, yang stok itu kita tuh sebenarnya di rumah sakit kita di bank darah kita punya yang namanya PRC, packed red cell tadi yang isinya eritrosit. Kemudian kita punya juga stok yang trombosit isinya atau namanya trombosit konsentrat TC gitu ya. Sama satu lagi yang plasma yang kita bekukan tapi. Jadi namanya itu fresh frozen plasma atau FFP. Itu kita 3 produk darah itu yang istilahnya ready di bank darah gitu ya. Jadi kalau ada permintaan kita siapkan, kita berikan. Nah untuk selain 3 tadi karena produk darah itu kan banyak ya, bukan hanya 3 tadi. Ada yang namanya cryo, ada yang apa saya lupa ya, ada yang namanya Bavicot banyak gitu ya, sehingga yang tadi itu atau misalnya tromboaferesis gitu itu biasanya akan dibuatkan oleh unit donor darah itu berdasarkan permintaan, jadi nggak ready istilahnya gitu. Jadi kalau misalnya ada dokter gitu ya minta yang produk darah yang tidak ready, baru kita komunikasi ini ke PMI. Tapi kalau yang untuk 3 tadi misalnya PRC, TC, FFP itu kita ready di bank darah kita, sehingga kalau ada permintaan dari dokter kita bisa siapkan sesuai dengan permintaan. Oke, Dok. Nah, ini kita akan ngobrol lagi, Dok, terkait mungkin mitos atau fakta gitu ya, Dok, yang ada di masyarakat, berkembang di masyarakat. Katanya, Dok, orang yang memiliki tato itu nggak boleh mendonorkan darahnya, itu gimana, Dok? Oh ya, kalau masalah yang punya tato itu sebenarnya kita harus tanya dulu dia pakai tatonya itu udah lama apa enggak, gitu ya. Jadi kalau misalnya dia pakai tatonya udah lebih dari setahun, biasanya diperbolehkan untuk melakukan donor darah gitu. Tapi kalau yang pakai tatonya baru-baru gitu ya, biasanya sih tidak diperbolehkan karena tato itu kan bikinnya pakai jarum ya. Nah kita nggak tahu kan sterilitas dari si jarum itu, karena ditakutkannya tadi ada jarumnya tidak steril, kemudian pas orang yang mau mendonorkan itu pakai tato, takutnya si pendonor itu dia punya infeksi yang menular lewat darah. Jadi kalaupun dia mendonorkan darahnya, terus kita tes uji tadi, oh ternyata nanti misalnya ada yang positif gitu, malah kan dia darahnya bisa dipakai kan, gitu kan. Jadi makanya itu ya tergantung sih, maksudnya dilihat apakah dia baru ditato atau tidak, ataupun kalaupun dia diloloskan gitu ya untuk menjadi pendonor darah, kan kita masih ada uji terhadap penyakit-penyakit yang menular lewat darah tadi sih, sebenarnya seperti itu. Oke. Kemudian nih, Dok, ada lagi yang bilang kalau orang yang memiliki darah rendah gitu, Dok, dia nggak bisa mendonorkan darah. Itu bagaimana sih, Dok, mengukurnya? Maksudnya tuh batasan-batasan darah rendah tadi ya. Iya benar. Jadi kalau mau menjadi pendonor darah kan tadi ada harus sehat ya pertama. Terus kan kita juga melakukan pemeriksaan tensi ya, tensimeter itu loh. Jadi dia akan ditensi. Jadi memang ada batasannya. Dia memang minimal itu dia tekanan darahnya itu dia yang atasnya atau sistoliknya itu 100 gitu. Kemudian pernya itu bawahnya itu di 60. Kalau saya nggak salah ingat ya. Jadi kalau misalnya pendonor itu darahnya rendah, bahasa awamnya kan darahnya rendah gitu ya. Jadi harus dicek dulu nih pakai tensi, kira-kira tensi pasiennya berapa. Jadi kalau misalnya pendonor darah itu dia bilang, saya ini sebenarnya darah rendah, Dok, nggak bisa donor gitu misalnya. Tapi pada waktu ditensi, oh tensinya bagus kok Bu, misalnya 110/70 boleh itu donor. Tapi ketika waktu dia ditensi ternyata tensinya 90/60 gitu ya, itu udah nggak boleh sih itu, udah jelas. Apalagi dibuktikan misalnya kita cek hemoglobin atau HB, oh ternyata HB-nya di bawah 12 gitu. Karena kan yang diperbolehkan itu yang HB-nya normal, 12 sampai kalau laki-laki sampai 17. Dan juga kalau HB yang terlalu tinggi, yang HB-nya lebih dari 20, itu nggak boleh juga dia donor. Karena darahnya tuh terlalu kental. Kalau dia HB-nya lebih dari 20, darahnya terlalu kental, malah darah itu nggak bisa dipakai untuk pasien. Jadi memang ada batasannya. Tadi HB bisa di 12 sampai 17 tadi. Kalau udah lebih dari 20, biasanya tuh kadang ada pasien-pasien yang HB-nya lebih dari 20, itu misalnya dia mau darahnya pun dikeluarkan dari dia, itu darahnya nggak bisa dipakai untuk pasien karena nggak boleh gitu. Jadi seperti pentingnya screening awal itu ya, Dok ya, untuk melihat itu. Nah kemudian ini, Dok ya, orang-orang itu menganggap kalau donor darah itu menyebabkan ketagihan katanya. Itu gimana, Dok? Secara ilmiahnya. Secara ilmiahnya. Ketagihan ya. Sebenarnya tuh ya
orang-orang yang donor darah yang sudah biasa itu dia itu pasti ngerasanya kayak enak gitu loh, kayak enteng gitu mungkin kan bahasanya gitu ya, bahasanya enteng. Memang ketagihan dalam artian ini sebenarnya ketagihan yang istilahnya positif sih, karena dia biasa misalnya per 2 bulan dia mendonorkan darah gitu ya. Kalau misalnya udah lebih dari 2 bulan dia nggak mendonorkan darah, biasanya emang ada, kalau info dari yang biasa donor ya gitu, akan ada rasa-rasa kurang nyaman gitu, sehingga dia pasti akan menjadi seorang pendonor yang suka rela tiap 2 bulan dia donor, tiap 2 bulan dia donor gitu. Dan kadang-kadang orang-orang tipe-tipe seperti itu tuh dia sekalian cek kesehatan, karena dia akan dicek tensinya, dia dicek HB-nya, terus dia juga dicek terhadap infeksi-infeksi yang menular lewat darah gitu. Jadi kayak sekalian dicek gitu ya, kalau misalnya hasilnya bagus kan dia boleh donor darahnya bisa dipakai untuk orang-orang. Mungkin seperti itu sih kalau secara ilmiah. Sebenarnya isu ini tuh ada benarnya ya Dok ya. Dan betul. Ini kita sebut juga dengan manfaat untuk si pendonor sebenarnya ya Dok ya. Benar. Oke, jadi selanjutnya nih Dok, gimana nih kebijakan rumah sakit terkait penggunaan darah ini bisa digunakan dengan aman dan efektif? Ya, jadi sebenarnya sih rumah sakit kita itu kan dia unitnya adalah bank darah rumah sakit ya. Jadi bank darah rumah sakit ini kan dia terima stok darah dari PMI, kemudian setelah diterima kita simpan, gitu ya. Setelah kita simpan baru kita salurkan kepada pasien-pasien kita yang membutuhkan. Nah, tapi ketika kita menerima kantong darah dari PMI gitu ya sebagai unit donor darah, kita harus punya kebijakan nih kantong-kantong mana yang kita terima, karena kita nggak bisa asal terima kantong darah itu. Jadi kita hanya menerima kantong-kantong darah yang sudah dilakukan uji terhadap penyakit-penyakit tadi yang dia menular lewat darah. Jadi sebenarnya kalau pasien di rumah sakit kita yang ditransfusi itu sebenarnya dia itu harus kita pastikan bahwa darah yang masuk ke dalam tubuh dia itu aman, gitu ya. Karena prosedur transfusi darah itu sebenarnya prosedur yang agak lumayan membahayakan kalau kita tidak jaga keamanannya. Karena kan infeksi bisa menular lewat darah itu. Yang awalnya dia tidak punya infeksi hepatitis B, terus dia ditransfusi, ternyata darah yang dari pendonor ini dia positif terhadap hepatitis B, kan artinya dia rugi dong. Ditransfusi dia dapat infeksi malahan kan, bukan untuk menyelamatkan nyawanya. Sehingga memang rumah sakit kita punya kebijakan nih untuk kantong-kantong darah yang kita terima itu harus di kantongnya itu harus ada label. Jadi label bahwa dia sudah dilakukan uji terhadap penyakit tadi, misalnya hepatitis B, hepatitis C, HIV terutama ya, kemudian sifilis, dan hasilnya itu negatif. Jadi untuk kantong darah yang seperti itu baru akan kita terima di bank darah, baru kita akan berikan ke pasien-pasien kita. Selain itu juga, selain kita harus terima kantong darah yang sudah negatif terhadap penyakit-penyakit yang dia menularnya lewat infeksi darah, kita juga harus dilakukan yang namanya uji silang serasi. Jadi istilahnya uji silang serasi ini kita harus mencocokkan antara kantong darah dengan darah pasien. Karena tidak semua kantong darah itu cocok buat pasien. Ada kasus-kasus yang ternyata kantong darah A itu nggak cocok nih buat pasien ini gitu. Jadi di bank darah juga kita melakukan uji cocok serasi tadi atau uji silang serasi. Jadi kita harus carikan nih mana kantong-kantong darah yang cocok untuk pasien itu supaya aman juga. Karena kan pasien-pasien yang ditransfusi darah itu ada efek sampingnya juga. Yang minimal misalnya gatal gitu ya, atau misalnya pada waktu alergi gitu ya, atau demam gitu ya, atau sampai yang paling fatalnya itu ya bisa sampai kematian juga seseorang yang misalnya dalam proses transfusi darah itu. Makanya tadi bank darah di rumah sakit kita harus memastikan nih bahwa darahnya tadi sudah negatif dulu terhadap penyakit-penyakit tadi yang menular lewat infeksi yang menular lewat darah. Kemudian kita harus lakukan dulu nih uji cocok serasi tadi, cocok atau tidak gitu ya. Kalau dia misalnya cocok, kita bisa berikan ke pasien, sambil juga nanti pasien-pasien yang di bangsal itu harus dipantau nih ketika dia melakukan transfusi darah, itu harus dilihat kira-kira ada nggak ya reaksi transfusi. Karena ketika ada reaksi transfusi, walaupun cuma gatal ya, gatal doang, pada waktu
darah dimasukkan, dia ngeluhnya kok tangan saya gatal, badan saya gatal, itu darahnya harus diberhentikan. Darahnya harus diberhentikan, kemudian kantong darahnya itu sisanya harus dikembalikan tuh ke bank darah. Nanti di bank darah baru kita cek ulang, baru kita kembalikan lagi ke PMI. Jadi prosedurnya seperti itu. Jadi kebijakan-kebijakan yang kita tetapkan di rumah sakit kita untuk menjamin supaya kantong darah itu aman untuk pasien kita. Jadi insya Allah terjamin ya dok yang ada di RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan. Baik dok, ini mungkin untuk para pendonor yang sudah sering dan rutin ya dok ya. Kalau ingin mendonorkan darah itu kan boleh secara rutin tadi dok. Itu intervalnya, waktunya itu berapa lama idealnya dok? Jadi kalau misalnya mau pendonor yang dia aktif ya, itu bagusnya sih per 2 bulan. Per 2 bulan. Nggak boleh juga seringan gitu, karena darah kalau misalnya dia terlalu sering mendonorkan darah, kualitasnya tuh jadi jelek gitu loh. Darahnya tuh jadi jelek kualitasnya, karena kan tubuh kita ketika darah itu dikeluarkan dari tubuh kita kan pasti badan kita merespon ya, oh aku produksiin lagi nih eritrosit gitu ya, atau sel darah merah. Tapi kan sel darah merah tuh ada umurnya, dari yang paling muda sampai yang paling tua. Nah makanya kenapa intervalnya itu 2 bulan, supaya darah itu tuh bukan yang terlalu muda atau yang terlalu tua. Jadi kita ambil yang tengah-tengah. Makanya intervalnya yang bagus itu adalah 2 bulan. Jadi kita harapkan dari si pendonor-pendonor darah nih yang biasa itu dia setiap 2 bulan sekali, kalau dia biasa dia donorkan darahnya, supaya darah yang dia donorkan itu adalah darah yang kualitasnya paling baik. Baik dok. Nah untuk Sobat Sifa atau masyarakat umum nih dok, bagaimana sih kami itu bisa berkontribusi nih dok untuk menjaga ketersediaan dan stok darah yang ada? Ya betul. Jadi untuk menjamin ketersediaan darah supaya tidak ada lagi istilahnya kayak nggak ada stok, nggak ada darah nih, kita harus beli darah, harus apa gitu ya. Ya itu tadi. Jadi ayolah yang sehat-sehat gitu ya, yang laki-laki yang sehat, karena kan kalau perempuan kadang ada masa ya, misalnya dia lagi menstruasi, dia nggak bisa mendonorkan gitu, atau dia lagi hamil menyusui nggak bisa juga. Jadi ayolah masyarakat Sobat Sifa yang laki-laki gitu ya, yang sehat, bugar gitu ya, supaya dia bisa mendonorkan darahnya. Karena juga dengan mendonorkan darah itu tadi kita bisa menyelamatkan nyawa orang banyak. Kemudian juga dengan donor darah itu kita bisa sekalian cek kesehatan gitu ya. Kemudian bisa juga dari donor darah itu membuat badan kita jauh lebih sehat sih. Baik dok. Mungkin yang terakhir ya dok ya, dalam rangka memperingati Hari Donor Darah Sedunia ini, ada nggak pesan yang bisa disampaikan kepada Sobat Sifa yang ada di rumah? Iya, jadi ya sama sih seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi untuk Sobat Sifa yang ada di rumah gitu ya, yang merasa bahwa badannya sehat gitu ya, silakan nih datang ke unit-unit donor darah yang ada di tempat kita ya, misalnya di PMI, baik dia di kota atau dia di Provinsi Sumatera Selatan gitu ya, untuk melakukan donor darah secara rutin. Karena Sobat Sifa harus merasa bersyukur kalau bisa menjadi seorang pendonor yang aktif, karena dari darah yang Sobat Sifa berikan gitu ya akan sangat bermanfaat nih untuk pasien-pasien kita yang dirawat di rumah sakit. Mungkin seperti itu sih. Sebagai amal jariah juga ya dok. Iya betul untuk banget. Sobat Sifa yang ada di rumah. Baik, terima kasih dokter untuk obrolan kita yang sangat bermanfaat hari ini, yang edukatif dan inspiratif sekali untuk Sobat Sifa yang ada di rumah. Semoga informasi mengenai donor darah ini bisa menginspirasi dan bermanfaat untuk Sobat Sifa yang ada di rumah, karena pendonor darah itu bukan hanya tindakan kemanusiaan, tapi sangat penting juga untuk menyelamatkan banyak nyawa. Jadi jika kamu Sobat Sifa tertarik untuk berkontribusi untuk melakukan donor darah, bisa mendatangi unit-unit donor darah yang sudah disebutkan dokter tadi ke PMI. Kemudian selain itu, jika Sobat Sifa maupun keluarga membutuhkan layanan darah yang terpercaya dan berkualitas, tentu saja jangan ragu untuk datang ke RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan, karena kami selalu terdepan melayani kesehatan Anda. Baik, terima kasih dokter sudah meluangkan waktunya untuk memberikan edukasi kepada Sobat Sifa yang ada di rumah. Terima kasih Sobat Sifa yang sudah selalu menyaksikan program Health Journal Tour di YouTube channel RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan, dan jangan lupa juga untuk mengikuti Instagram kami di RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan. Akhir kata, saya Dea Rizky Amalia pamit undur diri. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir ya dok, dia bilang RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan, kita bilang we protect. Kameranya mana? Di tengah, tahan 3 detik ya dok.
3 Oh, detik gitu. Oh, ya, infrared. oke. RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan, we We protect. protect. Oke, terima